Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Martadavia dengan NIM 203430008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester, yaitu teori bahasa otomata, yang mana soal pertama yaitu jelaskan CNF dan cara menguji CFG ke dalam bentuk Chomsky normal form. Yang kedua, jelaskan teori mesin Turing dan kelebihan mesin Turing dibandingkan PDA. Yang ketiga, jelaskan teori NP problem. Nah, untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang Chomsky normal form atau CNF nih. Yang mana bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk context-free grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan n. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal. Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Yang ketiga, tidak memiliki produksi n. Selanjutnya itu konsep bentuk CNF, yang mana bentuk normal Chomsky adalah grammar bebas konteks atau CFG dengan setiap produksinya berbentuk A besar menjadi B besar, C besar, atau A besar menjadi A kecil. Aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, ruas kanannya tepat berubah sebuah terminal dua variabel. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanannya besar dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat besar dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Yang kelima, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Algoritma parsing untuk CNF, yang mana algoritma CNF ini merupakan algoritma parsing dan keanggotaan membership. Untuk tata bahasa bebas konteks, algoritma ini diciptakan oleh Jacob D.H. Younger dan T. Kasami. Syarat untuk penggunaan algoritma ini adalah tata bahasa harus berada dalam bentuk normal. Dalam bentuk normal Chomsky, objektif dari algoritma ini adalah untuk menunjukkan apakah suatu string dapat diperoleh dari suatu tata bahasa. Kenapa sih harus mengubah CFG ke CNF? Nah, seperti di bidang matematika lainnya, bentuk normal membuat banyak konsep lebih mudah untuk ditangani, karena Anda dapat mengasumsikan struktur sederhana untuk mereka. Secara khusus, bukti mengharuskan CFG berada di Chomsky normal form dan beberapa algoritma, misalnya algoritma CK bergantung padanya. Konversi CFG menjadi CNF. CNF atau Chomsky normal form merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk context-free grammar. CNF dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi and production, eliminasi unit production, dan eliminasi useless symbol. Pada CNF terdapat aturan pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi. Harus dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel. Contohnya adalah sebagai berikut. X besar menjadi Y besar, Z besar, Y besar menjadi P kecil. Z besar menjadi Q kecil. Berikutnya adalah langkah-langkah pembentukan CNF dari CFG yang telah disederhanakan. Yang pertama, hasil dari produksi yang sudah
sudah disesuaikan, aturan sign if tidak perlu diubah atau dihilangkan. Nah, jika terdapat produksi yang terdiri dari lebih dari satu terminal, maka terminal tersebut harus diganti ke dalam bentuk variabel. Jika terdapat lebih dari dua variabel, maka dua variabel paling belakang harus diganti lagi menjadi satu variabel. Penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya sudah memenuhi aturan hasil produksi pada CNF. Pada saat dilakukan penggantian-penggantian tersebut, maka kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru. Contoh perubahan CFG menjadi CNF. Ini terdapat S besar menjadi B kecil, A besar, atau A kecil menjadi B besar. A besar menjadi B kecil, A besar, atau menjadi A kecil, S besar, atau menjadi A kecil. B besar menjadi A kecil, B besar, atau menjadi B kecil, S besar, atau A kecil. Tentukan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yaitu A besar menjadi A kecil, B besar menjadi B kecil. Nah, lakukan penggantian produksi yang tidak sesuai, mana S besar menjadi B kecil, A besar, atau menjadi A kecil, B besar. A besar menjadi B kecil, A besar, atau menjadi A kecil, S besar. B besar menjadi A kecil, B kecil, atau menjadi B besar, atau menjadi B kecil, S besar. Penggantian produksi, yang mana S menjadi B kecil A besar. Kita buat dulu variabel W untuk mengganti B kecil. Menjadi W besar A besar sudah menjadi normal Chomsky, sehingga S besar menjadi W besar A besar, dan W besar menjadi B kecil. S besar menjadi A kecil B besar, kita buat variabel baru, yaitu menggunakan X besar untuk mengganti A, yang mana X besar menjadi B besar, sudah menjadi normal Chomsky nih. Sehingga S besar menjadi X besar, B besar, dan X besar menjadi A kecil. Yang kedua itu A besar, yang ketiga itu A besar menjadi B kecil, A besar, Kita buat dulu variabel baru Y untuk mengganti B kecil A besar. Dan jadi besar menjadi A besar sudah menjadi normal Chomsky, sehingga A besar menjadi Y besar dan A besar, sehingga Y besar menjadi B kecil A besar. Belum normal Chomsky. Sebenarnya Y besar menjadi B kecil A besar. Kita buat dulu variabel baru Y1 untuk mengganti B kecil. Mana Y1 A besar sudah menjadi normal Chomsky, sehingga Y besar menjadi Y1 A besar, atau menjadi Y1 B kecil. Selanjutnya A besar menjadi A kecil S besar. Buat dulu variabel baru Z untuk mengganti A besar. Z sehingga menjadi Z besar, S besar sudah menjadi normal Chomsky, sehingga A besar menjadi Z besar, S besar. Atau Z besar menjadi A kecil. B besar menjadi A kecil, B besar, buat variabel baru Q untuk mengganti A kecil, B kecil, sehingga menjadi Q besar, B besar sudah menjadi normal Chomsky, sehingga B besar menjadi Q besar, B besar, dan Q besar menjadi A kecil, B besar, belum normal Chomsky. Hanya Q menjadi A besar, B besar, buat variabel baru Q1 untuk mengganti A kecil. Mana Q1B sudah menjadi normal Chomsky, sehingga Q sama dengan Q1B besar, atau Q dan Q1 A kecil. B menjadi B kecil S besar, buat variabel baru R untuk mengganti B. Mana R besar
besar sudah menjadi norma konsisten, sehingga B menjadi R besar, S besar, dan R besar menjadi B kecil. Berikut ini adalah hasil akhir dari Chomsky, yang mana S besar menjadi W besar A besar, dan W besar menjadi B kecil. S besar menjadi X besar B besar, dan X besar dan X menjadi A. A menjadi Y A besar. Y menjadi Y1 A besar, dan Y1 menjadi B kecil. A menjadi Z S besar, dan menjadi Z menjadi A kecil. B menjadi Q besar B besar, Q menjadi Q1 B besar, dan Q1 menjadi A kecil. B menjadi R besar S besar, R menjadi B kecil. A besar menjadi A besar. Lanjut juga. A besar menjadi A besar, B besar menjadi B kecil, Q1 menjadi A. Yang mana S menjadi W, A, dan XB, A menjadi Y, A besar, atau Z, dan S atau A kecil, B menjadi Q, B besar, dan R, S besar, atau menjadi B. Atau Y menjadi Y1 A besar, Q menjadi Q1B, W menjadi B, R menjadi B, X menjadi A, Y1 menjadi B, Z menjadi A, ini Q1 menjadi A. Mungkin sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya akan presentasi selanjutnya. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai mesin Turing dan kelebihan mesin Turing dibandingkan PDA. Ini saya akan share screen-kan dulu. Mesin Turing. Mesin Turing mengutip dari buku Sejarah Komputer 2019 karangan Mr. Chan Nor pada 1936, Alan Turing mempublikasikan konsep uncountable number. Konsep ini berisikan tentang mesin penghitung yang kemudian disebutnya dengan istilah the Turing machine. Mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Mesin ini bisa digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat, walau tergolong sederhana. Namun penemuan Alan Turing ini dapat menggambarkan komputer general purpose. Definisi mesin Turing. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tab, sesuai dengan tabel aturan yang dimilikinya. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kompleks alfabet. Mesin ini memiliki tab dan tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis. Ini adalah contoh mesin Turing. Contoh paling mudah dari mesin Turing ialah string 0 dan 1 dalam mesin ini. 0 mewakili simbol kosong. Caranya untuk menggandakan tiap rangkaian 1 yang ada pada tab atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output, misalnya menulis 1, 1, 1, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian ditambahkan 1, 1 di belakang 0. Nah, maka hasil outputnya akan terlihat seperti ini. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Penulisan angka 0 dan 1 bertujuan untuk menjalankan
komputasi di mesin Turing. Oke, ini adalah seperti contoh ini. Nah, garis panjang dan kotak berwarna hijau ini merupakan garis tab. Untuk menjalankan program komputasi di mesin Turing, penggunaan harus memasukkan angka 1 sama 0. Gitu. Lanjut, sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua, pita masukan dengan sifat yang pertama panjangnya tidak berhingga atau ujung kriteria batas, ujung kanan tidak terbatas. Nah, yang kedua dapat dibaca maupun ditulis. Yang ketiga, sel yang tidak berisi simbol masukkan akan berisi simbol kosong atau blank sama dengan B besar. Pada awal N, sel pertama sel pertama dari pita masukan beri rangkaian simbol yang harus dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B besar. Nah, cara kerja mesin Turing. Ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stek pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack pada mesin Turing. Nah, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Misalnya itu aksi mesin Turing. Bagaimana sih aksi mesin Turing itu? Yang pertama, itu perilaku mesin Turing tergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis data status dari finite control seperti gambar sebelumnya saya lihatkan. Yang kedua, dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status, atau yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Aksi mesin Turing. Contoh mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Contoh string di dalam L misalnya seperti bawah ini. 01, 0011, 000, 111, 00001111 dan seterusnya. Nah, cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, kita ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Yang ketiga, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Yang keempat, gerakkan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Yang kelima, geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Yang keenam, kembali ke langkah 1. Selanjutnya, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyak 0 lebih dari banyak 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Nah, jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Nah, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti untuk string yang tidak dikenali atau ditolak. Ada kemungkinan M tidak
berhenti looping. Definisi pass-down automata. Pass-down automata atau PDA adalah finite automata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stack yang membantu PDA untuk mengenali konteks free language. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah pass, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah POP. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel, yang mana key, segmen, T, tera, S, F, Z, di mana key himpunan stat, E, sigma, himpunan simbol input, T, simbolan stack, P, fungsi transisi, S, stat awal, F, stat akhir, Z, top of stack. PDA memiliki dua jenis transisi, yang mana A besar yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan stat. Setiap pilihan terdiri dari stat berikutnya, dan simbol-simbol penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push and pop. Transisi A tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan stat transisi. Ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara stat tanpa membaca input. Selanjutnya, perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA, yang mana kalau pada PDA, pita masukannya hanya dapat dibaca, sedangkan pada mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Kalau pada PDA, head-nya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan mesin Turing head-nya dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kalau pada PDA, pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Selanjutnya, untuk materi ketiga yang akan dilanjutkan tentang jelaskan teori and problem, yang akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tugas ketiga, yang mana menjelaskan tentang, saya share screen dulu. Menjelaskan teori P, NP, dan NP komplit. P-problems. P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contohnya, persoalan searching, persoalan tes bilangan prima. Yang ketiga, persoalan uji kesamaan dua buah matriks. Apakah traveling person decision problem termasuk P-problems? Nah, meskipun belum ada orang yang menemukan algoritma TSDP dalam waktu polinom, namun tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa TSDP tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Yang ini nih, berarti TSDP mungkin dapat dimasukkan ke dalam P-problem. NP problems. NP problems atau non-deterministic polynomial, yaitu non-deterministic
polynomial time algorithm adalah algoritma non-deterministik yang tahap versifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial. Verifikasi dalam waktu polinom artinya, jika diberikan sebuah kandidat jawaban, kita dapat memeriksa apakah jawaban itu benar atau salah dalam waktu polinom. Nah, ini berbeda dengan menemukan solusi persoalan dalam waktu polinom. NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh non-deterministik polynomial time algorithm. Selanjutnya, NP problems ini contoh verifikasi pada pewarnaan graf. Periksa graf G atau FE di bawah ini dapat diwarnai dengan 3 warna, sehingga tidak ada 2 simpul bertetangga bersama. Verifikasi jawabannya segmen simpul-simpul dengan 3 warna adalah benar. Memeriksa apakah 2 simbol bertetangga berwarna sama kompleksitasnya. Contoh verifikasi pada satisfiable problem atau SAT. Seperti gambaran di samping ini, verifikasi jawabannya itu segmen C dengan nilai-nilai kebenaran tersebut menghasilkan C sama dengan true atau 01. Sayangnya, menemukan solusi untuk kedua persoalan di atas sangat sukar. NP problems yang some problems in NP. NP decision problems for which there exists a polytime certifier, yang mana problem solve-nya is there vector X, that description-nya is there a vector X that satisfies A besar X kecil sama dengan B kecil. Yang mana polytime algoritmanya Gauss-Edmonds elimination. Ya, inilah aritmetikanya yang mana terdapat aritmetikanya 011, 2, 4, 2, 03, 15, yang mana yang dikalikan dengan 4, 2, 3, 6, yang begitu juga tidak dengan 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, dikali 1, 0, 0, 1, 1. Yang composite is X composite agrokaya section polytime-nya algoritmanya 51 dan tidak untuk 53. Vector does X have a non-trivial vector less than Y? Polytime tidak diketahui. Yes untuk 5, 6, 1, 5, 9, 50. Dan begitu seterusnya. Contoh-contoh persoalan NP-TSDP. Sebab jika diberikan solusi sebagai sebuah teka-atur, maka dibutuhkan O atau N untuk memverifikasi solusi. Integer knapsack decision problem. P adalah himpunan bagian dari NP atau P NP karena setiap persoalan keputusan kompleks waktunya polinomial, solusinya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Di dalam persoalan P tidak ada tahapan menerka. Kita pause dulu. Oh, karena tadi lagi azan. Kita lanjut lagi ya.
Oh, tadi sampai P adalah himpunan bagian dari NP atau P elemen NP. Karena setiap persoalan keputusan yang kompleksitas waktunya polinomial, solusinya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Di dalam persoalan P tidak ada tahapan menerka. Berikut ini merupakan diagram Venn. Ini P, ini NP-nya. Lanjut, membahas tentang yang tadi juga mengindikasikan dua hal, yang mana P sama dengan NP improper subset atau P bukan NP atau P apa ini namanya elemen NP proper subset. Tidak seorang pun pernah membuktikan bahwa P tidak sama dengan NP atau P sama dengan NP. Pertanyaan apakah P sama dengan NP adalah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer. Pertanyaan ini sangat penting sebab seperti telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. Karena itu, jika P sama dengan NP, maka betapa banyak persoalan keputusan yang dapat kita pecahkan secara sangkil atau efisien dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom. Namun kenyataannya, banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP. Karena itu, cukup aman kalau kita mengasumsikan saat ini bahwa P tidak sama dengan NP. NP Complete Problems, yang mana NPC adalah persoalan NP yang paling menarik perhatian. Definisi NPC sendiri itu adalah sebuah persoalan X dikatakan NPC jika yang pertama, X termasuk ke dalam kelas NP. Yang kedua, setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi menjadi X dalam waktu polinom. Konsekuensi dari definisi di atas adalah jika dapat menemukan algoritma dengan waktu polinom untuk menyelesaikan persoalan X, maka kita dapat memecahkan semua persoalan di dalam kelas NP dalam waktu polinom. Nama NP komplit berasal dari non-determinatic polynomial complex of one of them all. Seperti diagram Venn berikut ini. Seperti itu. Baiklah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, mana properti NP komplit. Persoalan pertama itu persoalan X adalah NPC jika sembarang persoalan lain di dalam NP dapat direduksi atau ditransformasikan menjadi X dalam waktu polinom. Yang kedua, persoalan sembarangan di dalam NPC dapat ditransformasikan satu sama lain dalam waktu polinom, yang mana X ditransformasi menjadi Y dalam waktu polinom, Y ditransformasi menjadi X dalam waktu polinom. Seperti diagram berikut ini. NPC, XY, NP, yang mana X ditransformasi menjadi Y dalam waktu polinom. Dan Y ditransformasi menjadi X dalam waktu polinom. Nah, cara termudah untuk membuktikan sebuah persoalan baru Z adalah NPC adalah menemukan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan sebuah persoalan yang sudah dikenal atau NPC menjadi persoalan Z. Jadi, untuk menunjukkan bahwa Z adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. Tunjukkan bahwa Z adalah anggota NP. Yang kedua, pilih Y yang sesuai dari koleksi persoalan NPC. Yang ketiga, tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan instance persoalan Y menjadi instance persoalan Z. Seperti Y ini persoalan NPC yang dipilih, P1, P2, P3, P4 mengarahnya. Akan menjadi apa? Nah, contohnya kita pilih sebuah persoalan dari NPC, yaitu Circuit Hamilton atau HCP Hamiltonian Circuit Problem, untuk menunjukkan bahwa persoalan TSDP juga termasuk ke dalam NPC. Jadi, di sini Y sama dengan HCP dan Z sama dengan TSDP.
persoalan HCP diberikan sebuah graf G dengan N buah simbol. Tentukan apakah graf tersebut mengandung sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui setiap simbol di dalam graf G dan kembali lagi ke simbol semula. Perhatikan nih bahwa sirkuit Hamilton di dalam kalau menurut gambar ini, perhatikan bahwa sirkuit Hamilton di dalam garis G dengan N simpul akan mempunyai N buah sisi. Beberapa buah sisi. Ini bisa kita lihat beberapa buah sisi. Dan dari beberapa simpul bisa menjadi beberapa buah sisi. Ini garis hijau. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali ya. Lanjut. Untuk mentransformasikan instans HCP menjadi instans SDP, maka algoritma transformasi yang sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap sisi di dalam graf G diberi nilai atau bobot 1. Yang kedua, nyatakan persoal TSDP, yaitu adakah tur dengan total bobot kecil sama dengan N. Transformasi ini yaitu memberi bobot, nih, transformasi seperti gambar ini. Pada gambar ini, yaitu transformasi ini yaitu memberi bobot setiap sisi nilai 1 membutuhkan waktu polinom yaitu 0, O, M. M adalah jumlah sisi di dalam graf. M merupakan jumlah sisi dalam graf. Nah, dengan transformasi ini, maka persoalan HCP sudah ditransformasi menjadi instance persoalan TSDP. Lanjut, misalkan di dalam graf G ada F sama E. Tahu yang mana M sama dengan M, yaitu jumlah sisi di dalam graf adalah N, maka algoritma memberi setiap sisi di dalam graf G dengan 1 adalah sebagai berikut. Untuk tiap sisi, U sama V elemen E, do. Juga, dan U sama V 1, dan AN. Jumlah pengulangan untuk U sama V itu adalah 1 sebanyak M kali, sehingga T, N sama dengan M sama dengan O, M, polinomial. Nah, transformasi ini memberi sugesti bahwa jika SDP dapat diselesaikan dalam polinom, maka HCP juga dapat diselesaikan dalam waktu polinom. Nah, tinjauan kembali definisi NPC. Sebuah persoalan X dikatakan NPC jika yang pertama, X termasuk ke dalam kelas NP. Yang kedua, setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X. Selanjutnya, definisi ini menyatakan jika transformasi dari persoalan NP menjadi persoalan NPC dapat dilakukan, maka jika algoritma dalam waktu polinom ditemukan untuk X, maka semua persoalan di dalam NP dapat diselesaikan dengan sangkil. Dengan kata lain, jika X adalah NPC dan memiliki waktu polinom, yaitu algoritma dalam waktu polinom untuk X ditemukan, maka terjawablah P sama dengan NP, seperti gambar di bawah ini. P sama dengan NP sama dengan NP komplit, yang mana P sama dengan NP. Next, NP hard. NP hard adalah himpunan persoalan yang sesukar NPC, namun tidak harus berupa persoalan keputusan. Bisa persoalan itu persoalan apapun. Nah, seperti gambar ini, NP complete, ini diagram most probable. Nah, umumnya memiliki kompleksitas algoritma dengan waktu eksponensial. Contohnya, TSP non-decaying problem, seperti NP hard bawah ini. Contoh NP hard ini. NP complete, NP, P tidak sama dengan NP. NP hard, P sama dengan NP sama dengan NP complete, yang mana P sama dengan NP. Umumnya memiliki kompleksitas algoritma dengan waktu eksponensial. Contoh TSP-nya sudah. Tadi kita udah nyinggung ini juga, complete portable. Untuk TSDP juga udah.
Tinjau kembali definisi NPCP juga udah. Tentang NP-hard lagi dibahas, yang mana di sini terdapat diagram nih NP-hard, yang mana maksud dia tuh NP komplit tidak merupakan NP komplit, NP yang P nih. Tapi kalau yang ini, kalau NP komplit sama NP aja, oh, most probable. Mungkin sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.